Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya hormati Ibu Dr. Hajah Hilda Aini Siwa MPD. Alhamdulillah, puji serta syukur sudah seharusnya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesempatan untuk mengerjakan salah satu tugas etika Islam, yaitu membuat video mengenai etika berorganisasi. Salawat beserta salam mudah-mudahan selamanya tercurah limpahkan kepada junjungan kita yakni kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, langsung saja saya Akbar Rafi Al-Ghifari dari kelas B Penjas 24. Yang pertama, sini kita akan membahas terkait apa itu organisasi. Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, organisasi adalah kesatuan yang terdiri atas bagian-bagian orang dalam perkumpulan dan sebagainya untuk tujuan tertentu. Kemudian, atau organisasi adalah kelompok kerjasama antara orang-orang yang diadakan untuk mencapai tujuan bersama. Mari kita simpulkan bahwa organisasi adalah sebuah kelompok, sebuah kumpulan orang-orang yang mempunyai tujuan, yang mempunyai tujuan bersama, itu yang disebut organisasi. Kemudian sedangkan etika, karena kita di sini membahas etika berorganisasi, dan etika ini adalah sesuatu yang muncul, sesuatu yang tercipta karena kebiasaan kita. Karena setelah ada akhlak, ada etika. Etika di sini adalah tentang adab atau sesuatu yang kita lakukan atau respon kita terhadap sesuatu. Nah, itu yang disebut dengan etika, atau cara kita memuliakan atau cara kita menerapkan adab atau akhlak ini. Baik, di sini ada prinsip-prinsip ketika kita berorganisasi. Yang pertama yaitu ada keadilan dan amanah. Keadilan dan amanah ini sangat diperlukan dalam menjaga etika berorganisasi. Karena jika sekelompok orang ini tidak merasa adil dan tidak merasa amanah, keadilan ini kan suatu pemerataan, dan amanah ini adalah sikap atau rasa kepercayaan atau tanggung jawab. Maka hal ini harus dijaga dalam beretika ketika kita berorganisasi. Kemudian keadilan dan amanah juga disebutkan dalam Quran surat An-Nisa ayat ke-58 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'izukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada pemiliknya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkan dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha mendengar, kemudian Maha melihat. Nah, dalam ayat ini disebutkan tadi, Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati, dan sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat kepada pemiliknya. Nah, kemudian amanat di sini ketika kita
mengimplementasikan kepada organisasi, maka amanat di sini adalah ketika kita dipilih, ketika kita diamanahi sebuah tanggung jawab, sebuah kepercayaan, maka haruslah kita menyampaikan amanat ini. Kemudian hendaknya kamu menetapkan dengan adil. Ini juga sesuai dengan Quran surat An-Nisa 58 tersebut. Baik, ibu yang saya hormati, yang kedua prinsip dari etika berorganisasi yaitu ada ketaatan kepada pemimpin. Pada demikian karena setelah kita berunding untuk memilih seseorang sebagai pemimpin, maka kita harus menaati apapun yang ia sahkan setelah hasil musyawarah. Kemudian pemimpin ini menetapkan suatu kebijakan atau suatu keputusan, maka hendaknya kita menaati pemimpin tersebut sesuai dengan Quran surat An-Nisa ayat ke-59 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in furudhu ila Allahi والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri atau pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah dan Rasul atau sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Nah, kemudian di sini prinsip yang kedua tadi yaitu taat kepada pemimpin sesuai dengan kalimat tadi, wa atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Nah, wa ulil amri minkum di sini ialah pemegang kekuasaan atau pemimpin. Ketika kita berada pada satu kelompok, maka kita harus menaati pemimpin tersebut sesuai dengan Quran surat An-Nisa ayat ke-59. Kemudian prinsip prinsip etika berorganisasi yang keempat yaitu ada komunikasi yang baik dan jujur. Mengapa komunikasi yang baik dan jujur? Karena ketika kita berada pada satu kumpulan dan kita tidak bisa senantiasa berkata atau mengeluarkan perkataan yang baik dan tidak bisa jujur, maka bakal menjadi suatu ancaman bagi sebuah kumpulan tersebut. Nah, komunikasi yang baik di sini ialah ketika ada hal-hal yang meskipun sekalipun tidak enak, maka kita harus mengkomunikasikannya agar mau sepahit apapun ketika kita sudah mengatakannya, insya Allah akan menjadi atau akan muncul sebuah solusi. Dan komunikasi yang baik dan jujur ini disinggung oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat ke-83 yang artinya, dan ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Nah, maka